Halo guys, jadi hari ini aku mau curhat tentang bagaimana aku mendapatkan cowok yang baik seperti sekarang ini. Jadi, pengalaman aku selama aku pernah pacaran, aku kan udah hidup di dunia ini kan selama kebetulan tanggal 19 Juli ini 2024. Sekarang kan tanggal 15 ya. Nanti tanggal 15 Juli itu kebetulan aku umurnya 22. Jadi kebetulan selama aku hidup hampir 22 tahun di dunia ini, aku emang udah pernah pacaran tuh ya kebanyakan ini sih aku tuh pacaran tuh aku kebanyakan sama orang kampung. Maksudnya satu kampung gitu loh. Gitu. Aku pernah juga sama orang jauh tapi nggak apa ya, nggak banyak gitu. Jadi mantan aku tuh banyaknya di kampung. Jadi nggak semua sih, cuma emang banyak sih mantan aku di kampung. Dan pacar yang sekarang juga masih orang kampung, karena aku nembaknya orang kampung lagi gitu. Jadi gini guys, aku tuh mau cerita ya. Awal mula aku nembak si pacar aku tuh yang sekarang nih. Jadi waktu itu di kampung aku balik pas lebaran, pas lebaran, oh enggak, pas Februari tahun 2024 ini aku kan pulang tuh ya ke kampung. Nah terus itu tuh mau pencoblosan presiden gitu loh, pencoblosan presiden Februari. Aku tuh di kampung lumayan lama tuh karena aku dikasih jatah liburnya tuh 1 minggu lebih gitu kan. Nah terus ceritanya aku pulang deh tuh tanggal 12 karena pencoblosannya itu tanggal 14. Nah malamnya itu, enggak deh, aku pulang tanggal 9 karena teman aku nikahan. Karena tanggal 14 nya nyoblos, jadi sekalian gitu aku nggak balik ke Jakarta lagi. Jadi aku dikasih cuti panjang itu pas itu ya. Oke lanjut, lama aku di kampung. Terus awan suka main gitu kan. Ada satu teman aku yang udah nikah punya anak satu. Itu bestie lah gitu kan kalau di deket rumah aku. Jadi rumah aku sama bestie aku tuh cuma 5 langkah gitu. Nah nanti deh aku cerita lagi tentangnya. Nah terus sering main itu sebelum pencoblosan presiden ya, itu kita sering main kayak ke tetangga atau kemana gitu kan, biasalah ya namanya orang kampung itu kan suka main. Nah terus malam-malam itu tanggal 12 kalau nggak salah, malam-malam itu kan ngaliwet ya di rumah tetangga tapi masih saudaranya bestie aku ini gitu kan, tapi lumayan agak jauh gitu jalannya, jadi kita jalan gitu kan. Habis itu rumahnya si cowok aku yang sekarang ini, pacar aku ini, itu bertepatan dengan rumahnya saudaranya si Besti ini. Jadi emang mereka tuh masih saudara gitu loh. Jadi Besti aku, kita ngeliat di saudara Bestinya aku di sini. Nah di bawah rumahnya di bawah rumah saudaranya Besti aku itu rumah pacar aku di sini. Jadi emang deket gitu kan. Terus pas ngeliwat juga aku tuh udah akrab dari dulu sama emaknya, karena aku juga dulu pernah kerja bareng sama adik ceweknya itu di daerah Cilandak, Jakarta Timur. Sama sih masih deket sama kerjaan aku yang sekarang ini, masih satu kelurahan gitu kan. Jadi aku ya namanya orang kampung ya udah kenal gitu kan, udah akrab sama keluarganya juga gitu kan. Pas ngeliwat juga tau gak sih, ngeliwat bacakan ya kalau orang Jakarta ini ya. Iya pas bacakan gitu, ada emaknya dia juga, ada ibunya dia, maksudnya ibu pacar aku. Ya biasa kita ngobrol gitu aja gitu kan, namanya tetangga ya kita mah kayak ya udah gitu, kayak akur gitu kan semuanya. Nah udah gitu pas ngeliwat kan udah makan nih. Nah terus ada dia lagi main game di depan rumah itu, yang lagi ngeliwat itu kan ada teras gitu kan, kita emang makannya di situ. Nah dia di sini, aku diri di sini, aku juga ngeliat dia. Aku perhatiin gini, kok dia orangnya diem banget ya gitu kan. Kayaknya susah nih didapetin, aku bilang gitu kan. Emang sebelum aku bertindak nembak dia itu, emang sempet aku dulu-dulunya itu sempet kayak ngomong dalam hati, kayaknya nih orang susah nih didapetin gitu kan. Walaupun aku udah ngode-ngode ini sering main ke rumahnya dia, tapi dia tuh kayak nggak peka gitu loh. Padahal dulu itu aku sering chat gitu sama dia, tapi kayaknya nih orang kayak kok agak susah kayaknya gitu kan, nggak pernah berani nembak aku gitu.
posisi aku waktu itu lagi jomblo ya, jomblo udah mau 1 tahun. Nah aku juga udah ngerasa kesepian kan, namanya hidup. Kalian tahu sendiri kan, kerja capek itu kan butuh, walaupun ada keluarga orang tua, tapi tetap kita tuh dalam hidup tuh butuh pendamping pasangan lah ya, pasangan yang baik, yang sama-sama dewasa lah, walaupun umurnya masih 22 ya. Umur aku sama dia sama ya, 22 tahun, tapi tahun ini belum belum ulang tahun kita, jadi aku Juli, dia Agustus ya. Nah terus singkat cerita, tibalah makan nih kan, rame-rame, keluarganya dia juga ada gitu kan, adanya segala macam lah banyak. Udah gitu pas aku lagi makan gitu, ditelepon sama temen aku yang mengharuskan aku pulang gitu kan. Otomatis aku disuruh makan aja dulu dikit gitu kan, nanti baru pulang gitu. Terus aku bilang gini, iya nanti ini teman aku mau ngambil motor gitu kan. Jadi kayak aku tuh bener-bener buru-buru gitu kan. Akhirnya aku pulang ke rumah, tapi aku kayak ngelirik dia dulu gitu loh, gitu. Nah terus pas aku balik lagi, eh, ternyata tuh nasinya udah habis gitu kan. Dan aku juga udah gak nafsu lah. Gimana sih ya, yang tadinya aku nafsu nih mau ngeliwet, mau bacakan bareng, makan bareng ya kan. Pas baru mateng, nungguinnya lama coy. Pas baru mau makan, ditelepon ada orang yang mengambil motor, temen gue sih. Sorry, teman aku sih. Emang kita siangnya udah dari pantai, jadi aku bawa motornya dia gitu. Jadi pas aku balik lagi ke situ, kayaknya dia lagi main game masih sih di situ. Dia masih main game. Tapi kayak bener-bener nggak ngelirik aku gitu kan. Ya aku mah ya udah, aku juga diem aja kan. Nah ternyata pas kita udah jadian, dia juga bilang dia juga ngelirik aku katanya gitu. Kok beda katanya, karena waktu itu aku emang udah nggak hijrah sih. Aku udah nggak berhijab gitu kan. Jadi salah ada masalah kehidupan yang menurut aku kayak aku lebih nyaman dengan apa yang aku lakuin sendiri aja deh gitu kan. Aku cuma pengen nyari kenyamanan aja gitu kan. Tapi di situ udah deh tuh, udah habis nasinya. Biasalah aku kan orangnya nggak bisa ya kalau misalkan ngeliwet di rumah orang itu makan udah pulang, aku nggak bisa. Aku harus cuci piring nih, aku harus ikut beresin. Ya udah aku ikut beresin, aku juga nyuci piring di dapur ya. Walaupun kata tuan rumah nggak usah, tapi nggak bisa guys. Aku tuh orangnya nggak bisa. Aku tuh orangnya ya kalau lagi rajin sih. Tapi kalau misalkan aku bacakan di rumah orang lain, itu aku pasti nyuci piring atau enggak ikut beresin gitu kan. Jadi udah gitu aku nyuci piring, habis nyuci piring ngecas kan aku, karena handphone tau sendiri lah kan ya, iPhone tuh baterainya itu cepet banget habis ya kan. Terus akhirnya aku sambil ngecas di kamarnya itu saudaranya, bestie aku. Abis ya menurut aku udah malam lah ya, dia juga udah mau pulang gitu kan. Maksud aku bestie aku gitu kan, jadi ya udah aku pulang gitu kan. Aku ingat kok dia kayaknya masih ada, kalau atau nggak salah dia udah pulang gitu ke rumahnya. Akhirnya aku pulang. Nah tapi sebenarnya guys, sebelum aku ke rumah saudaranya bestie aku, sebenarnya aku sempat ketemu sih di tengah jalan itu sama dia. Jadi aku salaman gitu kan. Sempet 2 kali pertemuan itu aku kayak bener-bener cuek gitu, nggak mau apa ya, nyapa aja enggak gitu kan, karena aku pikir ini orang cuek, jadi aku juga males gitu kan nyapanya juga kan. Dan ternyata konsepnya bukan gitu kan, harusnya aku dulu yang nyapa gitu. Akhirnya kalian tau gak sih pas aku salaman gini kan, aku tuh tau gak sih kan salaman nih, mau kemana aku bilang gitu, ini mau ke depan ya tadi gitu. Aku ngeliat matanya, tau nggak, nih jantung aku tuh kayak mau meledak, kayak bener-bener aku tuh kayak ngerasa ini jantung ngapain sih, kayak nyatain perasaan gitu, kayak ngerasa ditembak. Tau gak sih, aku panas dingin, badannya panas dingin, jantungnya kayak duk 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 duk. Terus rasanya tuh kayak bener-bener apa ya, kayak bener-bener mau meledak guys, kayak merasakan cinta, getaran cinta. Kalian tau gak sih kalian pernah ngalamin gak sih guys? Jadi pas kita bersentuhan sama cowok gitu kan, padahal niatnya cuma ya udah gitu sahabat tegur aja gitu kan ya, tapi ini hati ngapain gak aman gitu, ini hati ngapain ikut meledak gitu kan. Nah dari situ tuh sebenarnya pulang dari situ kan, emang HP aku tuh baru banget, belum ada sebulan, Februari akhir
ya Februari akhir aku ngambilnya, belum banget ada sebulan HP ini. Jadi nomor-nomor itu emang belum aku pindah-pindahin gitu kan. Jadi aku pindahin nggak tahu kenapa pas aku udah pulang kali waktu itu kan, pulang ke rumah, nggak tahu kenapa aku tuh inisiatif ngechat dia pakai nomor ini yang baru, kayak basa-basi lah gitu kan. Akhirnya aku ngechat nih, aku bilang gini, save ya nomor baru Nani, aku bilang gitu. Tapi tahu nggak, dibalesnya malamnya. Jadi itu kan malam ya, habis ngaliwat itu kan malam, jadi siang tuh seharian, dibalesnya malamnya lagi gitu. Jadi malamnya itu tanggal 12, tapi pas nembaknya itu udah jam 12 malam lewat, jadi udah masuk tanggal 13 ya gitu kan. Ya udah deh tuh, akhirnya aku nembak kan. Nggak sih, tadinya basa-basi dulu lah gitu kan, save nomor gini-gini gitu. Terus aku bilang, aku tanya gini ya, aku pertama itu aku tanya gini ya ke cowok aku bilang gini, aku tanya dulu pertama, kamu lagi deket sama siapa sekarang, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang lagi sendiri. Nah terus sama dong, aku bilang gitu, hehehe gitu, biasa lah ya. Terus aku tuh langsung apa ya, nggak mau kesana kesini, aku tuh langsung ke intinya aja gitu. Aku bilang gini, mau nggak pacaran, aku bilang gitu. Sama siapa, dia bilang gitu, sama Nani. Oh iya, nama aku kan Nani ya, jadi sama Nani, aku bilang gitu. Nah jawaban dia pertama itu gini, mau aja sih kata dia gitu, tapi gimana ya kata dia gitu, nggak biasa pacaran kata dia gitu. Nah aku tuh nggak nanya ke dia terakhir pacaran itu kapan, aku nggak nanya ke dia. Akhirnya iya nggak apa-apa, aku bilang gitu, aku tunggu jawabannya ya, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang terus lama kali, nggak lama sih, sekitar 5 menit lebih lah ya. Habis itu dia langsung kayak jawab, ya mau kata dia gitu. Terus serius, aku bilang gitu, kita jalanin aja dulu, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong kayak, malu ya sebagai laki-laki kata dia gitu kan. Iya nungguin lama, aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa, aku aja yang nembak, aku bilang gitu. Kalau nggak sekarang aja kamu yang nembak. Jadi pas aku nembak, nggak lama kemudian dia juga nembak aku gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, aku terima juga. Habis itu ya udah kita ngejalanin gitu kan. Besoknya hari pertama kan kita pacaran, besoknya lagi nyoblos presiden. Dan kebetulan setelah aku nyoblos presiden itu, aku langsung berangkat gitu kan. Jadi pagi nyoblos, siangnya aku berangkat, langsung berangkat kerja gitu kan ke Jakarta. Otomatis LDR kan, lo bayangin, gue baru aja bahagia nembak orang ya kan, bukan orang sih, nembak cowok yang udah gue cem-cemin dari lama gitu kan. Terus tiba-tiba harus langsung LDR, bayangin, belum kayak bener-bener apa ya, tahu karakternya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Walaupun gue tetangga, teman satu sekolah dan teman deket, nggak terlalu deket sih, maksudnya teman satu kampung juga, kalau kita nggak deket mah kita nggak akan tahu ya kelakuannya dia kayak gimana, sifatnya dia kayak gimana, karakternya dia kayak gimana, kebiasaan dia kayak gimana, nggak tahu kan gitu kan. Terus ya udah, aku percaya sama dia, dia percaya sama aku, walaupun kita LDR kita saling menjaga aja gitu kan. Intinya kunci dari LDR itu cuma satu, yaitu komunikasi. Jadi komunikasi kita jangan sampai jangan sampai nggak lancar gitu kan. Karena kunci LDR itu cuma satu, ya udah itu, komunikasinya yang lancar, yang baik. Ternyata setelah aku jalanin, kan Februari ya aku berangkat kan, itu tanggal 14 ya. Nah itu tuh selama sampai lebaran itu kan April ya, lebaran April nggak salah, aku kan pulang kan, penantian kan LDR sebulan lebih lah ya, lumayan kan, kangen gitu, kangen berat gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh kita ketemu. Tapi itu bukan, aku kan seminggu ya kalau cuti lebaran, dikasih cutinya itu kan seminggu. Itu tuh bukan hari H2 dia main ke rumahku, enggak. Jadi selama aku di rumah 3 hari, dia tuh nggak ke rumah aku karena belum siap lah, belum berani gitu kan. Maksudnya belum ada mental. Tapi aku selalu bilang, iya nggak apa-apa, nanti juga terbiasa, aku bilang gitu kan. Tibalah hari H lebaran, aku tuh
pagi bener-bener nggak pakai make up, aku tuh bener-bener nggak pakai apa-apa, bayangin, karena aku bener-bener pengen natural aja. Dan aku rasa ya emang mukaku tuh jelek gitu kan, jadi ya udah nggak apa-apa. Itu kan aku pengen maksud aku gini ya, aku tuh pengen natural aja karena aku mau ke makam dulu gitu kan. Terus aku juga pakai baju ya udah pakai gamis gitu kan, udah. Terus pas itu kalian tau nggak, untung nih ya, aku lagi ke makam, dia ke rumah aku pas hari hanya itu, sekitar jam sebelum zuhur, sekitar jam 11 atau 10 gitu kan, dia ke rumah aku. Dia juga nanyain aku, ternyata aku lagi ke makam almarhum buyut kakek gitu kan, sama buyut. Untung aku nggak ada di rumah gitu kan. Kalau aku ada di rumah, wah muka aku lagi bener-bener jelek banget gitu kan. Kayak aku tuh kayak bener-bener ngerasa apa ya namanya cewek ya, adalah rasa insecure mah ya, apalagi udah LDR gitu. Terus akhirnya, tapi sebenarnya sebelum lebaran itu terakhir tarawih itu kita sempat ketemu sih. Jadi setelah tarawih selesai, keluar musola, aku kan di depan nih lagi pakai sandal. Yaudah aku jalan aja kan, aku cuek. Aku tuh kayak berusaha nggak menyapa gitu loh, karena aku sendiri juga belum siap. Tiba-tiba dia nyamperin, salaman. setelah LDR 1 bulan lebih, salaman akhirnya. Dia udah. Terus lanjut ke yang lebaran lagi ya. Aku pulang dari makam, aku bilang, "Nih," katanya. Kan aku panggil Nih kan. "Nih," katanya, "tadi ada Jerry katanya kesini." "Hah? Ngapain?" Aku bilang gitu. "Ya silaturahmi," katanya, salaman gitu kan. Terus tadi nanyain Nani katanya gitu kan. Terus emak bilang gak Nani kemana? Iya ke makam. Ya pokoknya dia itu telat 10 menit lah. Kalau dia sebelum 10 menit dia ke rumah aku ada di rumah gitu kan. Tapi itu aku udah ke makam gitu kan. Itu aja aku ketinggalan, aku lari-lari guys. Aku tuh udah ketinggalan keluarga aku gitu. Aku lari-lari ke makam. Jadi ya emang deket sih makamnya, gak terlalu jauh. Tapi ya lumayan lah ya kalau jalan, soalnya agak nanjak. Biasalah kan namanya makam di kampung itu kan di dalam hutan. Tapi lebih jauh lagi makam almarhum bapak aku, lebih jauh banget. Tapi aku so happy kalau ke rumahnya bapak gitu kan. Terus udah deh tuh, aku chatan sama dia gitu kan. "Gimana nih, aku tadi gak ada di rumah gitu, kamu kesini lagi aja gitu kan." Terus aku bilang, "Nanti aja abis zuhur," aku bilang gitu kan, "kamu jemput aku ke rumah gitu kan." Terus dia tuh kayak apa ya, bukan males sih, dia tuh lebih kayak belum siap gitu sebenarnya jemput aku ke rumah aku, terus aku dibawa ke rumahnya dia gitu. Kan aku pikir kan baik ya, daripada aku sendiri ke rumahnya dia, cewek loh aku gitu kan. Ya walaupun niat aku baik, silaturahmi gitu kan sama keluarganya gitu kan, karena emang momen hari lebaran lah ya gitu kan. Terus udah tuh abis zuhur, aku tuh siap-siap, benar-benar siap-siap guys. Aku tuh pakai make up ya, aku tuh udah cantik deh menurut aku ya. Terus aku juga udah ribet gosok gamis, tahu sendiri gamis kan panjang. Tapi aku semangat gitu kan. Terus udah digosok jilbab juga, aku udah rapi tuh. Aku udah chat dia, telepon nggak diangkat. Tahu-taunya dia lagi apa coba? Dia lagi apa dia ya? Kayaknya lagi di kamar mandi atau di mana gitu kan, aku nggak tahu. Karena aku udah nggak sabar ya, pakai gamis juga panas kan. Aku juga udah nggak sabar pengen jalan gitu kan, pengen cepet jalan kaki gitu kan. Terus nggak tahu kenapa aku tuh nekat gitu loh. Udah gitu kan, lo nggak perlu ke rumah gue, udah biarin gue yang ke rumah lo gitu kan. Soalnya aku teleponin juga sama dia nggak diangkat. Ya udah, aku udah pakai gamis, pakai tas. Bayangin, aku bawa ini sih kayak paper bag gitu kan. Jadi aku cuek aja gitu kan. Yaudah aku sendiri tuh ke rumahnya dia. Emang lumayan jauh sih kalau misalkan. Jadi ada 2 jalan guys menuju ke rumah pacarnya aku. Walaupun kita satu kampung, tapi tau kan kadang di kampung tuh ada yang namanya sabrang, lembur gitu kan. Dia di sabrang, aku di lembur gitu. Jadi buat ke rumahnya dia itu aku harus ke sabrang gitu. Jadi sabrang itu sebelum memasuki perkampungan aku, ngelewatin perkampungan dia dulu gitu. Jadi aku harus ke sabrang itu kan. Kalau lewat jalan itu emang agak jauh, tapi ada satu jalan alternatif lewat belakang rumah aku, tapi lewat hutan guys.
lewat hutan. Tapi nggak serem sih, sekarang udah caang ya. Itu deket banget. Jadi ini kan belakang rumah aku nih, kan hutan cuma tinggal gini dong, set, ini rumahnya dia, langsung belakang rumahnya dia. Bayangin, gue teriak aja gini gitu, aku teriak aja gini sayang, itu pasti kedengeran, soalnya itu kayak bener-bener kelihatan gitu kan. Udah deh tuh, singkat cerita, aku udah rapi pakai gamis ya kan, udah cantik, udah pakai jilbab, gitu kan, cakep lah gue waktu itu gitu kan, rapi gitu kan, bantu idaman nih, senggol dong gitu. Terus dengan pedenya gue jalan ya kan ke Sabrang, akhirnya gue nyampe rumahnya dia. Emang gue agak deg-degan sih, tapi karena gue udah biasa ya ketemu keluarganya, sapa say hi gitu kan, tiap gue pulang juga gue selalu main ke rumahnya dia dulu ya, karena gue bilang tadi gue pernah kerja bareng sama adeknya, jadi ya gue sering ke rumahnya dia gitu kan. Terus tibalah gue di depan rumahnya dia, terus ada ibu bapaknya, gue salaman, ada kakaknya, ada adanya, gue salaman. Gue tanya, jarinya di mana? Aku bilang di sebelah, katanya gitu. Terus disamperin sama ada ceweknya, katanya ada Tinani tuh, katanya gitu. Tahu nggak dia lagi ngapain? Dia habis cuci muka, dia belum mandi. Dia udah mandi sih, kan sholat id ya. Aku jadi tuh, ini rumahnya dia, ini rumah kakaknya dia gitu, samping-sampingan. Dia di rumahnya kakaknya dia, aku di sini di rumahnya dia. Aku ngobrol dulu dong sama orang tuanya, basa-basi ya kan. Terus orang tuanya juga senang aku ke situ gitu kan. Walaupun jantung aku mau copot gitu kan, tapi ternyata pas aku nyampe ke rumahnya dia, aku nyaman gitu kan. Jadi ya udah, aku ngobrol aja gitu sama orang tuanya, terus sama kakaknya yang cewek gitu kan. Kakaknya yang cewek juga kebetulan emang teman sekelas aku juga, jadi kita tuh bertiga emang satu kelas gitu loh guys. Iya, satu kelas lah gitu kan. Tapi emang kakaknya itu emang beda 2 tahun kalau nggak salah dari kita, lebih tua dia. Terus kita ngobrol-ngobrol, aku juga dibikinin teh. Pas dibikinin teh itu kan masih panas ya, jadi gue belum sempet minum. Akhirnya karena gue udah gak kuat, kangen banget kan sama ayang ini, jadi akhirnya aku ke rumah kakaknya itu kan, ke rumah kakaknya. Akhirnya aku ketemu dia, tahu nggak? Oh my god, pas aku ngeliat dia, oh my god, ganteng gitu kan dia pakai kaos pendek, pakai sarung, namanya baru lebaran ya, maksudnya masih lebaran lah gitu kan. Dia pakai sarung, dia pakai peci, tau nggak? Hidung kita mancung. Kalian harus tahu, alisnya dia tuh cakep banget alisnya, aku suka banget alisnya. Mukanya bersih gitu kan, malah berikan aku justru. Tapi aku ya kalau misalkan dia nerima aku apa adanya, aku nggak akan ngerasa insecure gitu kan. Tahu nggak sih, gue tuh duduk kan di situ kan ada kasur ya, dia kan duduk di kasur. Enggak kan, ngeliat nih, sama-sama ngeliat, salaman, udah duduk. Tahu nggak, gue jadi patung. Gue akrab nih di telepon nih ya, gue akrab sama LDR, gue akrab. Pas ketemu, gue membeku sama dia juga membeku. Emang sih ada teman kita juga di situ, 3 lah, sama kakaknya dia yang cowok 1. Jadi kita bukan berduaan ya, nggak banyak orang di situ. Aku tuh duduk gini, terus aku gini juga, aku lama gini. Dia kan di samping aku ya, tapi agak jauh gitu loh. Gimana sih, kayak orang lagi PDKT, tau nggak? Padahal aku tuh sebenarnya pengen ngungkapin aku kangen loh sama kamu gitu kan, tapi nggak bisa guys, terkunci rasanya tuh omongan itu. Dia udah, akhirnya setelah lebaran kan April, setelah dapet 2 hari lebaran itu aku kan berangkat lagi ke Jakarta nih, sampai sekarang nih belum pulang lagi nih kan. April, Mei, Juni, sekarang Juli, kita LDR lagi guys, 3 bulan nih, 3 bulan. Rencananya tuh aku tadinya mau pulang bulan ini, Juli, cuma nggak jadi guys. Biasalah, banyak faktor yang mengharuskan aku tuh nggak jadi. Kebetulan kayaknya aku mau nanti pulang, jadi kita sebenarnya udah nggak sabar, maksudnya kayak udah benar-benar tapi kita harus semangat ya, namanya LDR. Yang penting ya itu satu kuncinya,
komunikasi kita jangan sampai putus. Kalau bisa komunikasi kita itu semakin ke depan semakin membaik gitu kan, lebih baik lagi maksud aku gitu. Jadi yang lagi LDR semangat ya, kita pasti bisa kok ngelawan rindu di hati ini. Yang penting nih, kalau misalkan lagi rindu sama pacar kamu bilang aja kangen. Nanti kalau misalkan dia ngomong bla bla bla, aku cuma ngomong aja kalau aku lagi kangen, bukan berarti aku ngebebanin kamu gitu. Aku cuma pengen bilang kangen doang gitu. Bilang aja gitu guys, kalau kalian kangen nih, kalau lagi LDR, mau jam berapapun, mau setiap hari pun kalian bilang aja kalau kalian kangen. Yang penting kan kalian udah ngungkapin kalau kalian tuh kangen, jadi nanti perasaan kalian tuh membaik gitu. Apalagi misalkan respon dari si pasangan itu positif ya, baik gitu sama kita. Dan alhamdulillahnya sih selama ini ya, kita tuh nggak pernah bertengkar hebat, debatin masalah yang nggak jelas gitu kan. Paling namanya setiap hubungan lah ya, ada aja cekcok dikit gitu kan. Tapi aku rasa itu kita seimbang gitu loh. Jadi kalau aku ngambek, dia bujuk dengan caranya dia. Kalau misalkan dia ngambek, ya aku juga bujuk dengan caranya aku gitu kan. Jadi kita tuh sama-sama bener ngimbangin gitu loh. Walaupun umur kita 22 ini ya, tapi kita tuh berusaha dewasa. Aku juga bener-bener udah menurunkan ego aku yang dulu-dulu gitu. Gitu sih guys. Oke, kayaknya cerita hari ini udah selesai. Jadi sekarang aku mau nyuci piring. Dadah. Untuk yang lagi LDR semangat ya. Kalian pasti bisa, oke? Yang penting komunikasi kalian jangan putus. Yang penting kalian sama-sama dewasa, sama-sama sabar, sama-sama percaya sama pasangan, sama-sama setia. Jangan pernah mengkhianati pasangan ya. Kalau kalian mau serius, udah jalanin yang satu aja. Jangan kemana-mana, jangan mentang-mentang lagi LDR kalian bisa-bisanya selingkuh. Ya, nggak bisa. Itu tuh Allah bakalan tahu gitu. Itu adalah kunci kehancuran sih sebenarnya kalau kalian gak setia sama pasangan ya. Jadi yang buat LDR semangat, kita pasti bisa, dan percaya waktu itu cepat akan berlalu, dan waktu juga yang akan mempertemukan kita sama pasangan kita yang lagi LDR. Jadi semangat buat kita yang LDR. Bye bye, see you.